menjadi manusia di dunia yang semakin mesin. Kita hidup di era di mana teknologi bergerak sangat cepat dan kehidupan kita semakin terotomatisasi. Dari pagi sampai malam, kita dibanjiri oleh mesin, dari alarm yang membangunkan, aplikasi yang mengatur jadwal, hingga algoritma yang mengatur apa yang kita lihat dan lakukan. Di tengah laju yang serba cepat dan mekanis ini, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah kita masih menjadi manusia? Ataukah kita mulai kehilangan sentuhan kemanusiaan kita, berubah menjadi bagian dari mesin yang terus bekerja, beroperasi dan berfungsi tanpa henti? Kita didorong untuk menjadi efisien, produktif, dan bermanfaat, seperti mesin yang tak pernah lelah. Namun, apakah performa itu sudah menggantikan makna keberadaan kita? Apakah kita masih mengenali suara hati, emosi, dan nilai diri yang sejati, yang tak bisa dihitung oleh mesin manapun? Dalam perjalanan kontemplatif ini, kita akan menelusuri 5 strategi penting untuk menemukan kembali kemanusiaan kita di dunia yang semakin mesin. Merawat empati di tengah dunia yang dingin dan terukur. Menciptakan waktu untuk merenung, bukan hanya menghasilkan menjadi otentik di tengah budaya salin tempel. Menghargai keraguan di tengah dunia yang mencintai kepastian. Menyadari nilai diri di luar fungsi dan performa. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana tetap menjadi manusia utuh di tengah dunia yang semakin mekanis, tetap punya hati, makna, dan arah. Tonton sampai habis, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan penting yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup. Bagaimana menjaga kepekaan hati dan rasa peduli dalam lingkungan kerja atau sosial yang semakin digerakkan oleh angka, target, dan algoritma. Merawat empati di tengah dunia yang dingin dan terukur. Di dunia yang makin diatur oleh mesin dan algoritma, kita sering lupa bahwa di balik angka dan data, ada manusia dengan rasa dan cerita. Merawat empati berarti menjaga kehangatan kemanusiaan, mampu merasakan, memahami, dan terhubung secara emosional, walau segala sesuatu terasa dingin dan terukur. Tanpa empati, kita berubah menjadi robot yang menjalankan perintah tanpa hati. Empathy is about finding echoes of another person in yourself. Mohsin Hamid. Empati adalah menemukan gema seseorang lain di dalam dirimu sendiri. Teknologi memang membantu kita terkoneksi, tapi seringkali hanya sebatas permukaan. Kita melihat wajah di layar, tapi tak lagi menatap dengan hati. Kita membaca cerita duka di media sosial, tapi hanya memberi emoji sedih sebelum scroll ke postingan lucu berikutnya. Disinilah letak tantangannya. Menjaga rasa di tengah sistem yang tidak mengajarkan kita untuk merasakan. Seorang teman pernah bercerita tentang kehilangan besar yang ia alami. Bukan kata-kata saya yang ia ingat, tapi kesediaan saya duduk bersamanya dalam diam. Ternyata, empati tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang cukup menjadi saksi yang tidak menghakimi, yang hadir sepenuh hati, walau tak tahu harus berkata apa. Dalam dunia kerja, kita diajarkan untuk profesional, yang seringkali berarti menekan perasaan, menyimpan masalah pribadi, dan selalu terlihat kuat. Tapi bukankah justru dengan menunjukkan sisi rapuh kita, kita membuka ruang bagi orang lain untuk merasa aman, menjadi dirinya sendiri? Seneca, filsuf stoik dari Romawi, pernah berkata, "Wherever there is a human being, there is an opportunity for kindness." Dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk menunjukkan kebaikan hati. Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Ia mengingatkan kita bahwa empati bukan hal besar yang harus dirancang rumit. Ia hadir dalam mendengar dengan utuh, dalam pertanyaan kecil, "Apa kamu baik-baik saja?" Dalam tidak langsung menghakimi saat orang lain gagal. Kita tidak bisa melawan seluruh sistem dunia yang dingin dan terukur, tapi kita bisa memilih untuk tetap hangat. Kita bisa menjadi titik cahaya kecil dalam ruang kerja, di dalam rumah,
atau bahkan di ruang virtual yang terasa asing. Karena setiap tindakan empati, sekecil apapun, adalah bentuk perlawanan terhadap hilangnya kemanusiaan. Dan dalam proses itu, kita bukan hanya menjaga hubungan dengan orang lain, kita juga sedang menjaga sisi terdalam dari diri kita sendiri. Memberikan tempat bagi kontemplasi dan makna di tengah dorongan konstan untuk produktivitas dan performa. Menciptakan waktu untuk merenung, bukan hanya menghasilkan mesin tak pernah berhenti bekerja, tapi manusia butuh jeda untuk merenung dan bernafas. Menciptakan waktu untuk refleksi adalah melawan logika dunia yang menghargai hasil di atas segalanya. Dalam diam dan renungan, kita menemukan makna yang tak bisa diukur oleh produktivitas semata. Setiap pagi, kita bangun dengan daftar tugas yang sudah menanti. Pesan belum dibalas, tenggat waktu mendekat, dan notifikasi berlomba-lomba merebut perhatian. Hidup kita seperti perlombaan tak berujung. Lalu malam datang, bukan sebagai ruang hening, melainkan jeda sebelum esok dimulai lagi dengan irama yang sama. Di tengah hiruk pikuk itu, renungan jadi barang mewah. Kita sibuk menghasilkan, tapi jarang bertanya. Apakah yang kita hasilkan benar-benar bermakna? Untuk siapa kita berlari? Kita hidup di zaman yang memuja produktivitas. Ada semacam ilusi bahwa nilai manusia terletak pada seberapa banyak yang bisa ia capai dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi semakin cepat kita bergerak, semakin mudah kita kehilangan arah. Tanpa waktu untuk berhenti dan melihat peta, kita bisa sangat sibuk, tapi menuju tempat yang salah. Renungan bukan pelarian dari pekerjaan. Ia adalah bentuk keberanian untuk menanyakan ulang arah. Dalam diam yang jujur, kita sering menemukan jawaban yang tak muncul saat dunia terlalu bising. Filsuf Prancis Blaise Pascal pernah berkata, "Semua masalah manusia berasal dari kekurangan manusia untuk duduk tenang di ruangan sendiri. Seluruh masalah manusia berasal dari ketidakmampuannya duduk diam sendirian di sebuah ruangan." Betapa sering kita menghindari keheningan. Kita isi setiap sela waktu dengan musik, video, atau scroll tak berujung. Padahal keheningan tidak harus kosong. Ia bisa menjadi ruang bertumbuh, tempat kita mengendapkan luka, mengurai tanya, dan mengenali kembali suara hati yang tertimbun. Merenung bisa sederhana. 10 menit setelah bangun tanpa menyentuh ponsel. Jalan kaki sendirian tanpa tujuan. Menulis 1 halaman untuk diri sendiri setiap malam. Kegiatan ini tak memberi gelar, tak mendatangkan pujian, tapi ia bisa menyelamatkan jiwa dari kehilangan arah. Tanpa renungan, hidup kita mungkin efisien, tapi kering, seperti mesin yang bekerja tanpa pernah merasa. Maka, menciptakan ruang untuk merenung bukanlah bentuk kemalasan. Ia adalah bentuk resistensi terhadap dunia yang terus menuntut kita berlari, dan lupa bahwa manusia diciptakan juga untuk berdiam. Karena dalam diam yang dipilih, kita bisa kembali menjadi manusia, bukan hanya alat produksi dalam sistem yang tak pernah puas. Mempertahankan keaslian diri dalam budaya imitasi, viralitas, dan algoritma yang mendikte selera. Menjadi otentik di tengah budaya salin tempel. Di era yang menuntut keseragaman dan efisiensi, menjadi otentik adalah pemberontakan. Dunia mesin ingin kita menjadi bagian yang bisa diganti, tapi manusia sejati adalah unik, penuh warna dan keaslian. Keberanian menjadi diri sendiri melawan arus budaya yang sering menyalin dan menempel tanpa rasa bersalah. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Ralph Waldo Emerson. Menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus mencoba menjadikanmu sesuatu yang lain adalah pencapaian terbesar. Hari ini, kita hidup dalam zaman di mana menjadi diri sendiri terasa lebih sulit daripada meniru orang lain. Semua orang punya template. Cara berpakaian, cara bicara, bahkan cara merasa. Kita menyesuaikan diri agar terlihat pas dengan tren, algoritma, atau harapan orang lain. Perlahan, kita bisa lupa siapa aku sebenarnya.
Media sosial memberi kita panggung, tapi juga tekanan. Kita melihat orang lain tampil sempurna, maka kita ikut menyusun citra. Kita meniru yang viral, karena yang otentik kadang terlalu sepi untuk dihargai. Disinilah godaan itu muncul, untuk menjadi seperti mereka, bukan seperti diri sendiri. Padahal, menjadi otentik bukan tentang tampil beda demi unik, tapi tentang jujur terhadap isi dalam. Tentang tetap memilih kata-kata yang mencerminkan hati, meski tidak trending. Tentang tetap berjalan di jalur sendiri, meski lebih sepi daripada jalan umum. Filsuf eksistensialis Søren Kierkegaard menulis, "The deepest form of despair is to choose to be someone else rather than yourself." Bentuk keputusasaan terdalam adalah memilih menjadi orang lain daripada menjadi diri sendiri. Kutipan itu menggugah, karena banyak dari kita justru menjalani hidup dalam kostum sosial yang tidak kita sadari. Kita terus membentuk versi diri yang bisa diterima, tapi semakin lama kita memakainya, semakin samar wajah asli kita sendiri. Menjadi otentik bukan berarti kita harus menolak semua pengaruh, tapi kita bisa belajar membedakan mana yang sekadar tempelan dan mana yang benar-benar tumbuh dari dalam. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini aku ambil karena aku percaya, atau karena aku takut tertinggal? Dalam dunia salin tempel, keberanian terbesar bukanlah tampil paling heboh, tapi paling jujur. Kadang itu berarti mengatakan tidak saat semua orang berkata ya. Kadang itu berarti melambat saat dunia memaksa kita mempercepat. Dan kadang menjadi otentik berarti berani tidak disukai demi tetap menjadi utuh. Langkah kecil untuk menjaga keaslian bisa berupa jurnal harian, tempat kita bicara tanpa sensor, atau momen refleksi setelah keputusan besar. Apakah ini benar aku? Bahkan dalam karya yang kita hasilkan, kita bisa bertanya, apakah ini suara hatiku atau hanya gema dari luar? Menjadi otentik memang tidak selalu mudah, tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pujian, yaitu rasa damai karena kita tidak berpura-pura. Menempatkan nilai pada keraguan, rasa tidak tahu, dan kebingungan sebagai bagian penting dari proses menjadi manusia. Menghargai keraguan di tengah dunia yang mencintai kepastian. Mesin bekerja dengan kepastian dan logika yang jelas, tapi manusia hidup dalam keraguan yang penuh warna. Menghargai keraguan berarti mengizinkan diri untuk tidak selalu tahu, untuk bertanya, dan menerima ketidaktahuan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Doubt is an uncomfortable condition, but certainty is a ridiculous one. Voltaire, keraguan adalah kondisi yang tidak nyaman, tapi kepastian adalah kondisi yang konyol. Dunia hari ini seolah tak memberi ruang bagi keraguan. Semua harus cepat, pasti, dan tegas. Kita diminta memilih pendapat dalam hitungan detik, membentuk sikap yang solid, dan menunjukkan keyakinan tanpa celah. Tapi di balik semua itu, banyak dari kita sebenarnya bergulat dalam diam, dengan pertanyaan yang belum selesai, pilihan yang tak jelas, dan keyakinan yang goyah. Namun, apakah salah untuk ragu? Rasa ragu sering dianggap sebagai kelemahan, tanda ketidaksiapan, atau bahkan ketidakmampuan. Padahal, keraguan adalah bagian dari proses berpikir yang sehat. Ia menandakan bahwa kita masih membuka kemungkinan, masih mendengarkan, masih mau belajar. Tanpa keraguan, takkan ada pertumbuhan. Yang ada hanya stagnasi dalam kepastian yang mungkin keliru. Sokrates, bapak filsafat, pernah berkata, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kebijaksanaan lahir bukan dari klaim bahwa kita selalu benar, melainkan dari kesadaran bahwa kita bisa saja salah. Dalam dunia yang terburu-buru membuat penilaian, memilih untuk menunda keputusan demi mempertimbangkan dengan lebih dalam adalah bentuk keberanian yang langka. Kita hidup di zaman yang suka hitam putih.
Pendapat harus tegas, posisi harus jelas, dan semua harus bisa dijelaskan secara logis. Tapi kehidupan tak selalu bekerja demikian. Banyak hal yang abu-abu, kompleks, dan tak langsung menemukan jawab. Jika kita terlalu cepat yakin, kita berisiko menutup pintu pada kebenaran yang lebih luas. Keraguan bukan berarti kita tak punya arah. Ia justru menunjukkan bahwa kita sedang menimbang jalan mana yang paling selaras dengan hati nurani. Dalam dunia profesional, dalam relasi, bahkan dalam pencarian makna hidup, rasa ragu kadang menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih jujur. Maka jangan buru-buru mengusir keraguan. Biarkan ia tinggal sebentar. Dengarkan suaranya. Tanyakan, apa yang membuatku belum yakin? Apakah aku takut salah atau justru sedang mencari yang lebih benar? Merenung dalam ketidakpastian memang tidak nyaman. Tapi dari ketidaknyamanan itulah seringkali lahir penemuan paling dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita cari. Karena di balik setiap keraguan, ada potensi kejujuran yang belum sempat kita lihat. Jangan takut ragu, tak semua harus segera dijawab. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk tetap tinggal di tengah ketidakpastian dan percaya bahwa kebenaran sejati tak selalu datang dengan tergesa. Menggugat budaya nilai diri berdasarkan performa, CV, jumlah views, atau hasil kerja, dan kembali ke nilai keberadaan. Menyadari nilai diri di luar fungsi dan performa. Nilai kita bukan angka, bukan seberapa banyak kita menghasilkan, dan bukan seberapa cepat kita bekerja. Dalam dunia yang makin mirip mesin, penting untuk menyadari bahwa kemanusiaan kita lebih dari sekadar performa. Kita berharga karena kita ada, bukan karena apa yang kita lakukan. No man is free who is not master of himself. Epictetus. Tak seorang pun benar-benar bebas, kecuali ia yang menguasai dirinya sendiri. Apa jadinya ketika kita sakit dan tidak bisa berfungsi seperti biasa? Ketika sedang lelah dan tidak produktif? Atau saat kita gagal memenuhi ekspektasi yang dibebankan? Jika nilai diri hanya berdasarkan fungsi, maka ia rapuh, mudah runtuh ketika kita tak lagi bisa berhasil. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, "You have value, not because of what you produce, but because of what you are." Kau punya nilai, bukan karena apa yang kau hasilkan, tapi karena siapa dirimu. Kita bernilai bukan karena performa kita sempurna, tapi karena keberadaan kita sendiri sudah bermakna. Kita berharga bahkan saat kita sedang tidak bisa memberikan apa-apa. Kita tetap layak dihargai, walau sedang diam, jatuh, atau hanya berusaha bertahan. Menemukan nilai diri yang tak bergantung pada fungsi adalah proses yang dalam. Ia dimulai dari menerima diri secara utuh, termasuk kelemahan, luka, dan sisi yang tidak efisien. Kita belajar memandang diri seperti seorang sahabat, tidak karena apa yang kita bisa lakukan, tapi karena siapa kita di dalam. Langkah kecilnya bisa dimulai dari menyadari pola pikir. Apakah aku hanya merasa berharga saat produktif? Apakah aku mengukur cinta berdasarkan apa yang bisa kuberikan? Lalu perlahan-lahan kita membangun narasi baru dalam diri, bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak harus selalu dibayar dengan pencapaian. Di dunia yang sangat transaksional, mencintai diri tanpa syarat performa adalah tindakan yang radikal. Tapi justru di sanalah kekuatan kita sebagai manusia, karena kita lebih dari mesin, lebih dari peran, lebih dari angka. Menemukan nilai diri yang utuh akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan mencintai. Ia membebaskan kita dari perlombaan tak berujung dan mengajak kita tinggal di rumah terdalam dari siapa kita sebenarnya. Di dunia yang semakin didominasi oleh mesin, teknologi, dan kecepatan, menjadi manusia sejati adalah tindakan yang penuh keberanian. Kita diajak untuk tidak sekadar berfungsi sebagai roda gigi dalam mesin besar, tetapi untuk hadir dengan kesadaran, empati, dan keotentikan. Perjalanan ini bukan soal menolak kemajuan atau teknologi,
melainkan tentang mengingatkan diri bahwa nilai kita tidak terukur oleh seberapa cepat kita bekerja, seberapa banyak yang kita hasilkan, atau seberapa sempurna kita tampak di mata dunia. Sebaliknya, nilai sejati kita terletak pada keberanian untuk merawat kemanusiaan di dalam diri, memelihara empati di tengah dinginnya sistem, memberi ruang untuk merenung di tengah desakan produktivitas, menjadi otentik di tengah budaya tiruan, merangkul keraguan sebagai teman pertumbuhan, dan menerima diri lebih dari sekadar performa. Seperti kata Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Tak seorang pun benar-benar bebas kecuali ia yang menguasai dirinya sendiri. Mari kita pegang teguh kemerdekaan itu, merdeka dari tuntutan dunia mesin, dan merdeka menjadi manusia yang penuh makna dan hidup. Karena pada akhirnya, hidup yang sesungguhnya bukan hanya soal bergerak cepat, tetapi soal bergerak dengan hati. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.